Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Merayu, salam untuk saudara semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Semoga berbahagia. Sedang saudara yang baru sakit, mudah-mudahan cepat sembuh. Dan yang bekerja mendapat rezeki yang banyak dan berkah. Amin. AFF marah besar kepada Indonesia. Selama bertahun-tahun, Piala AFF menjadi ajang paling dinantikan oleh pecinta sepak bola di kawasan Asia Tenggara. Setiap 2 tahun sekali, gairah sepak bola membuncah dari Hanoi hingga Jakarta, dari Bangkok hingga Manila. Namun pemandangan itu berubah drastis sejak keputusan mengejutkan datang dari Federasi Sepak Bola Indonesia. Jadi timnas Indonesia tidak akan menurunkan skuad utamanya dalam Piala AFF edisi terakhir ya. Jadi yang digembar-gemborkan AFF itu untuk menurunkan tim ini, tapi Indonesia tidak mau. Itu pun alasannya ada, yaitu di balik keputusan itu sederhana namun tegas. Indonesia memilih untuk memprioritaskan kualitas menghadapi kualifikasi Piala Dunia ya, tahun 2026 ya. Kita semua tahu kan, kita masih menghadapi 2 ajang lagi, Cina sama Jepang. Setelah bertahun-tahun berjuang dalam bayang-bayang prestasi Asia, Garuda kini menatap panggung dunia dengan keseriusan penuh. Federasi Sepak Bola Indonesia menilai bahwa Piala AFF tidak lagi sejalan dengan roadmap jangka panjang yang disusun untuk menembus level tertinggi sepak bola internasional. Keputusan ini sontak mengguncang AFF. Selama ini Indonesia bukan hanya kontestan, melainkan jantung dari popularitas turnamen itu sendiri. Tanpa kehadiran pemain-pemain bintang dan atmosfer fanatik dari para supporter Indonesia, aroma kompetitif Piala Asia terasa hambar. Jadi AFF itu merespon dengan nada tinggi ya. Marah dia dengan penolakan Indonesia. Nah, dalam konferensi pers yang digelar di Bangkok, juru bicara federasi menyebutkan keputusan Indonesia sebagai langkah yang mencederai semangat persatuan Asia Tenggara. Namun di balik pernyataan keras itu, panik mulai merayap di tubuh AFF. Mereka menyadari Indonesia bukan sekedar peserta, Indonesia adalah pasar. Dan diketahui tak lama setelah pengumuman itu, dampak domino mulai terasa. Rating siaran pertandingan Piala AFF anjlok. Pasar siaran di Indonesia yang dulunya memberi hak siar bernilai jutaan dolar, kini beralih menonton laga-laga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Brand-brand lokal yang selama ini terpampang di banner Piala AFF seperti produk makanan, minuman, dan e-commerce semua menghilang dari peredaran turnamen, terutama di platform streaming dan televisi Indonesia ya. Sponsor utama dari Indonesia yang selama ini menyumbang hampir 70% pendapatan turnamen mengalihkan dana promosi mereka ke kampanye kualifikasi Piala Dunia ya. Jadi media sosial yang biasanya penuh dengan tagar dukung untuk timnas kini sepi dari euforia. Kemarahan AFF justru berbalik arah menjadi bumerang. Negara-negara anggota mulai mempertanyakan kredibilitas kepemimpinan federasi. Sebagian menyayangkan pendekatan konfrontatif terhadap Indonesia itu merugikan ya. Sementara yang lain khawatir efek jangka panjang terhadap keuangan dan citra kompetisi itu sangat mengkhawatirkan. Nah, dalam upaya menyelamatkan kehormatan yang tersisa, AFF menyusun rencana spektakuler dia ya. Jadi mereka mengumumkan bahwa akan ada laga uji coba internasional
antara ASEAN All-Star menghadapi MU, klub legendaris Eropa yang memiliki basis penggemar besar di Asia. Pertandingan dijadwalkan berlangsung di wilayah Malaysia dengan harapan bisa kembali menarik perhatian regional terutama dari Indonesia. Namun rencana itu tidak berhenti di saja. AFF secara khusus meminta JJS, bek andalan timnas Indonesia yang kini bermain di Liga Top Eropa, untuk menjadi kapten ASEAN All-Star. Di dalam pandangan AFF, kehadiran J sebagai figur utama akan menjadi daya tarik luar biasa bagi penonton Indonesia. Kampanye promosi pun digelar besar-besaran. Poster JJ berdampingan dengan para pemain MU terpampang di media sosial, di billboard, dan itu semua yang mempromosikan adalah AFF. Nah, tiket pertandingan dibanderol mahal dan disebut sebagai laga bersejarah yang mempertemukan Asia Tenggara dengan kekuatan Eropa. Namun tak semua pihak terkesima, alih-alih memancing antusiasme, keputusan AFF malah memicu reaksi keras dari publik Indonesia. Netizen rame-rame menyuarakan menolak terhadap keikutan JJS ya dalam laga tersebut. Mereka menilai pertandingan itu tidak memiliki urgensi. Terlebih lagi JJS kini tengah berjuang bersama klubnya yang berada di zona degradasi. Ya. Makanya ya, untuk bermain di laga eksibisi sangat berisiko, baik secara fisik maupun mental. Biarlah JJS fokus di Eropa, jangan ditarik di panggung yang tak ada artinya. Itu salah satu fan media sosial dan diikuti oleh ribuan penggemar fan tidak setuju itu. Nah, dengan kondisi fan-fan Indonesia atau bola Indonesia tidak tertarik dengan laga MU dan VS ASEAN All-Star, itu akan membuat bangkrut AFF. Dan sekarang mulai redup, tidak ada gaungnya, tatih-tatih, semua negara juga menolak. Tim-tim intinya mulai menarik, tidak diikutkan seperti Indonesia. Jadi semuanya mengikuti gaya Indonesia, tidak akan mengirimkan pemain intinya. Ya udah, kita lihat perkembangannya aja. Ya, kita Indonesia kan mengirim Muhammad Ferrari dan Asnawi. Ya, saya pikir itu. Terima kasih. Merdeka.